Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai di tahun 2025 ini mengapa aku belum laku nggih. Monggo disimak dulur, barangkali ini yang menjadi keresahan sebagai dari panjenengan. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, siapa sih yang tidak menginginkan hidup berdampingan? Nalurinya setiap manusia itu pasti ingin memiliki pasangan ya. Tetapi karena beberapa faktor ya yang menyebabkan seseorang masih sendiri. Dan yang jelas nggih, tentu karena memang belum bertemu dengan jodohnya. Karena yang namanya jodoh, rezeki pati itu rahasia Tuhan. Tapi dulur, tetap perlu dicari nggih apa penyebabnya. Kan terkadang kita tuh ingin nggih segera mendapatkan pasangan, tetapi selalu gagal. Dan kadang berpikir, apakah aku ini ada yang magari? Siapa ya? Tetapi tunggu dulu, sebelum kita melihat dari faktor luar, coba deh dilihat dari diri sendiri. Jangan-jangan kita sendiri yang magari diri kita. Sebenarnya itu semua dari diri kita, tapi kita agak nyadari. Nah, kali ini nggih dulur, coba panjenengan simak. Ini bagi panjenengan yang merasa nggih kok belum bertemu dengan jodohnya ya, yang mana sudah mencoba memperbaiki diri, sudah ikhtiar, kemudian sudah berdoa, berusaha, tetapi kok belum dipertemukan ya. Apa penyebabnya sulit jodoh ini ya? Dulur, kata aku di sini mewakili para gadis, jejaka, duda dan juga janda nggih. Aku ae sing tak gawe contoh wis elek ritek ya, daripada nanti saya menyebutkan panjenengan gitu kok tersinggung. Nah, lebih baik aku ae wis elek tak gawe contoh ya, biar tidak ada yang tersinggung. Nah, ada beberapa faktor dulur di mana mengapa sampai saat ini masih sendiri ya. Bahkan sekarang ini tahun 2025 di mana tahun yang sebenarnya wayahe ngunduh ya, tetapi karena beberapa faktor ya alasannya, mungkin poin dari yang saya sampaikan ini ada pada panjenengan. Coba nanti panjenengan itu ada di poin berapa bagi yang merasa belum menemukan jodohnya ya. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis maupun budaya. Di antaranya mungkin yang pertama karena faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini bukan hal yang rahasia nggih dulur, di mana biaya pernikahan itu tinggi. Jadi kadang orang itu mikir biaya pernikahan itu tinggi, kebutuhan hidup itu meningkat, kemudian pekerjaan belum mapan ya, masih belum stabil, sehingga lebih mengurungkan diri untuk tidak menikah dulu dikarenakan faktor ekonomi. Ini bagi yang sadar diri nggih, sing gak sadar diri gak duwe dhuwit panggah rabi. Perkara mangan piye, mangan kok apa jari pangeran. Andalane seperti itu karena pikirane ngene dulur, rezeki wis enek sing ngatur, pokoknya sing penting rabi sik, niate apik sik, engko rezeki karo mlaku. Ya itu benar kalau diupayakan, tapi masalahnya ada orang itu cuma dibuat tameng aja ya. Rezeki sudah ada yang ngatur, yang penting nikah aja dulu, nanti rezeki mengikuti. Lah kalau menikah nggak ngapa-ngapain, istilahnya nggak mengupayakan rezekinya, cuma di rumah berduaan aja seneng-seneng tok, makan bareng ya, terus ngapa-ngapain berdua, tapi nggak mikir ini gimana. Hidup itu tidak tentang makan saja, tapi bertanggung jawab penuh pada pasangan dan juga anak-anaknya nanti. Nah, itu terkadang yang tidak dipikirkan. Makanya ketika ada orang yang ingin mapan dulu sebelum menikah, itu tidak salah ya. Berarti tandanya orang tersebut pikirannya jauh ke depan. Dia tidak ingin pasangan dan anaknya menderita karena belum punya apa-apa.
Meskipun dulur yang namanya rezeki itu memang ngikuti nggih, tetapi bagi orang yang berpikir nek mung pokok rabi wis tau engko panggah enek ae mangane mbuh teko apa arep njaluk maratuwa ya. Apa harus minta belas kasihan dari orang? Kan enggak. Jadi meskipun punya prinsip rezeki itu tetap akan mengikuti pangeran sing ngewehi rezeki. Pakai logika nggih. Jadi bukan berarti lek wis rabi bar rezeki langsung moro tok, gak diupayakne. Tetap harus diupayakan nggih. Karena itu bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam rumah tangga. Kemudian faktor yang kedua itu karena perubahan prioritas hidup. Zaman sekarang dulur, orang itu tidak menggantungkan menikah adalah jalan satu-satunya menuju bahagia. Orang zaman sekarang itu lebih berfokus pada pengembangan diri, karir dan juga pendidikan. Jadi itu alasannya mungkin seseorang belum ingin cepat-cepat segera laku. Kemudian alasan yang ketiga atau faktornya itu karena kehati-hatian dalam memilih pasangan. Tidak bisa disalahkan juga nggih dulur selektif itu karena mungkin pernah mengalami trauma lama ya. Kemudian takut gagal nggih. Lebih selektif karena sadar akan kesehatan mental dan juga hubungan yang sehat. Pilih-pilih itu tidak salah dulur ya. Kenapa? Karena kalau tidak sepaham, kalau tidak bisa saling mengerti dan memahami, iki iso-iso jeglek dulur. Jadi makanya ketika memilih pasangan yang kurang lebih pola pikirnya sama ya, dalam komunikasi itu akan nyambung. Berbeda dengan yang asal milih ya. Di awal-awal menjalani hubungan bagus, ternyata setelah menikah berbeda karakternya. Nah, iki akhirnya gong, tidak sampai awet di tengah perjalanan putus. Ya dikarenakan ya itu tadi kadang wis timbangane genek, iki wis saeneke, kadang seperti itu hanya untuk mengejar status. Pada akhirnya kasihan pada diri sendiri, kasihan pada yang dinikahi dan juga terlebih kasihan kepada yang sudah jadi anaknya. Kita sudah jadi korban dulur. Setiap kegagalan itu pasti yang jadi korban itu anak. Nah, makanya orang zaman sekarang kehati-hatian dalam memilih pasangan itu bukan sesuatu yang buruk, nggih. Karena itu tadi yang dipikir itu jauh ke depan. Jangan sampai mengecewakan banyak pihak. Jangan sampai menyakiti diri sendiri terlebih orang lain. Salah satu faktornya itu. Faktor penyebabnya lagi bisa dari pengaruh media dan gaya hidup. Orang sekarang itu ngacunya ke standar media sosial nih dulur ya. Ke sosmed. Dimana kalau ada kata-kata bijak ya di sosmed, wanita itu harus diratukan. Bukan kewajiban seorang wanita untuk bisa memasak dan mengurus rumah tangga. Pada akhirnya dikiranya menikah itu enak-enakan saja, ya, nggak punya tanggung jawab. Maunya disenang-senangkan saja, nggak melakukan apapun ya. Merasa kalau sudah melayani berarti sudah tidak melakukan pekerjaan di rumah. Nek omah mek golek hiburan tok, cuma nyenengne bojone tok, tapi merasa tidak wajib untuk bisa memasak ya. Ya memang dulur bukan kewajiban, tapi ngene lho dulur, dipikir secara luas lagi. Nek enggak iso masak, terus engko anake piye nggih? Lek keadaan ekonomi bagus ndak apa-apa, apa-apa serba beli. Hidup kan tidak selalu mulus, kadang di atas, kadang di bawah. Lah lek engko kadung kulino penak ya. Terus ngerasakne keprosok, terus piye nek gak gelem tandang gawe, gak gelem ngewangi iki lho. Hidup itu tidak seindah seperti yang di sosial media nggih dulur. Kita itu harus tahu realita nggih. Boleh sak penake tapi ojo sak penake dhewe nggih. Buatlah hidup seenaknya mungkin tetapi jangan sak karepe dhewe. Hargai pasangan nggih, tidak lupa pada kewajiban tur wong rumah tangga kuwi saling ya. Dua arah bukan hanya searah nggih.
Jadi yo podo-podo ngrewangine ya. Jangan membuat standar hidup seperti di sosial media yang mana mungkin kamu merasa menderita ya. Paling menderita, kenapa hidupku tak seindah yang aku lihat di media sosial. Jangan seperti itu, sengenek wingko. Kamu tidak akan menemukan orang yang sempurna kalau selamanya standarmu di media sosial. Kalau diri saja memiliki kekurangan, maka jangan mengharap kesempurnaan kepada pasangan. Nah, salah satunya itu orang tidak mau menikah ya, faktornya itu. Kemudian ada lagi karena krisis kepercayaan. Zaman sekarang gitu lur, banyak orang yang sebenarnya menginginkan pendamping ya. Banyak yang jomblo. Tapi anehnya banyak juga yang tidak menemukan. Ibaratnya itu di lautan gitu lur, mancing, padahal di lautan itu berbagai jenis ikan itu banyak sekali, tetapi mancing itu lo angel, golek sito sing matuk sing pas lo angel. Nah sama ketika menemukan seseorang yang tepat itu memang sulit nggih. Bagi yang beruntung ya gampang cepet ya, kono gampang nyantol. Tapi bagi orang yang memiliki value ini gak gampangan dulur, tidak mudah sembarangan menerima orang nggih. Dan krisis kepercayaan ini bisa disebabkan karena mungkin terlalu banyak melihat konflik, perceraian ataupun pengkhianatan, sehingga kadang ya mupus rosos. Alah paling ku podo ae, wong lanang kabeh podo. Alah wong wedok ku kabeh podo. Nah, karena ada pemikiran yang seperti itulah yang menyebabkan asline iki gak enek sing mageri, tapi karena pikiran kita sendiri itulah yang memagari kita. Sulit menerima orang lain, sulit percaya dikarenakan banyak kejadian atau peristiwa yang dialami atau dilihat sendiri. Dan ada juga faktor karena tekanan sosial dan agama yang kontradiktif. Ada dulur yang merasa tertekan oleh tuntutan lingkungan atau standar religius, tapi kecewa karena melihat tidak sesuai ya di masyarakat, tidak seideal itu. Seperti contohnya lingkungan terlihat agamis tapi kelakuannya tidak mencerminkan itu. Nah itu yang bikin seseorang bahasanya apa ya, ilfil gitu. Jadi merasa kok gitu ya, dikira kalau sudah menikah itu pasti bahagia ya, terlihat harmonis, apalagi sama-sama agamis. Tapi ternyata kehidupannya belum tentu yang dilihat kenyataannya ya, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya namanya hidup dulur ya, pastilah berbeda dengan sebuah cerita atau film yang kita tonton ya. Tetapi kalau sudah menyangkut religius berarti mestinya bisa dijadikan contoh ya, contoh yang baik ya, jadi panutan. Tapi faktanya kan tidak semuanya demikian nggih. Kadang-kadang orang itu cuma pandai berkata-kata saja, tetapi kesehariannya, perilakunya itu tidak sama dengan apa yang diucapkannya nggih. Hanya penampilannya yang formalitas, hanya kata-katanya yang baik, tetapi tinggi contoh ini tidak kena. Apakah ada banyak yang seperti itu nggih? Dulur bisa jadi bukan karena tidak ingin menikah nggih, tetapi mungkin sedang berjuang untuk sembuh, bertumbuh atau melindungi diri dari luka yang lebih lebar lagi. Belum menikah itu bukan aib dulur, jadi tidak perlu malu dan jangan menjadi julid dengan menanyakan kapan menikah. Itu suatu pertanyaan sepele tetapi menusuk di hati. Jadi jaga ucapan, barangkali di antara kita ada suatu dosa yang tidak sengaja tetapi yang membebani hidup kita. Suatu pertanyaan yang membuat luka di hati seseorang. Tidak mengapa, lebih baik telat menikah daripada tapi salah memilih dan menyesal seumur hidup. Lebih baik datang terlambat tetapi sebagai jawaban doa daripada datang cepat tapi jadi ujian berat.
Jadi dulur sulit jodoh itu tidak mesti dikaitkan dengan pagar gaib nggih. Di panjenengan dipagari nggih, bisa jadi faktornya karena itu ya. Di tahun 2025 ini orang semakin kritis, semakin berpikir langkah ke depannya nggih. Dan ketakutan ini jangan dijadikan sebagai acuan dan jangan juga dijadikan sebagai sesuatu yang membebani. Mudah-mudahan dulur di tahun ini Tuhan mempertemukan dua jiwa yang telah saling menanti dalam kebaikan dan kesiapan. Saya Fitrika, salam rahayu.